Saya selalu menyerukan sukacita dari mimbar-mimbar gereja. Mungkin ada beberapa yang menjawab amin. Ada yang mungkin Pak Hendra, saya lagi berbeban berat, saya belum bisa merasakan sukacita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini tidak mau menanyakan keadaan Bapak Ibu secara dunia. Sukacita yang sejati itu ada dalam Kristus. Jika kita mempunyai Kristus, Dialah sumber sukacita kita. Bahkan ucapan bahagia di Matius 5 ditulis, itu bukan karena kita mengalami satu bahagia di pandangan manusia. Bagaimana mungkin berbahagia engkau yang miskin? Bagaimana mungkin kau berbahagia yang lapar dan haus? Bagaimana mungkin kau berbahagia yang berduka? Tetapi di pandangan Allah, ketika kita mengartikan hidup kita di hadapan Kristus, engkau berbahagia di pandangan Tuhan. Karena itu biarlah sukacita itulah yang menghiasi hidup kita, terutama setiap kita beribadah, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu yang terkasih. Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Karena itu hari ini saya membawa perenungan mengambil dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-28 hingga ke-30. Saya mengambil satu tema, sempurna dan berpengharapan. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 hingga ke-30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam dan pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih yang melakukan dalam hidup ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita renungkan termasuk di dalam 7 perkataan salib. Ya, setidaknya ada 3 perkataan salib yang dicantumkan dalam Yohanes pasal 19 ini. Walaupun memang perkataan yang terakhir itu disempurnakan di bagian lain, yaitu di bagian Lukas, di mana Yesus kepada Bapa menyerahkan nyawanya. Tapi ini ditutup dengan ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Tetapi setidaknya ada 2 perkataan salib yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita akan melihat secara cepat. Setidaknya ada 7 perkataan salib ya. Ini disusun berdasarkan ordinary order, dan itu bukan sesuatu yang langsung ditulis di dalam satu bagian Injil, tapi dalam sekian Injil dari Matius sampai Yohanes dirangkum dan disusun menjadi 7 perkataan salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang kedua, hari ini engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu, ini anakmu, dan anak ini ibumu. Lalu yang keempat, diteriakkan dengan lantang, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu yang kelima, di bagian yang kita baca, aku haus. Dan yang kemudian tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Dan fokus peringatan Jumat Agung kali ini, Bapak Ibu, saya ambil dalam bagian kata yang ke-6 ini. Dan yang terakhir, Yesus menutup, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 7 perkataan salib ini adalah sesuatu yang sangat-sangat indah dan dalam. Saya sangat anjurkan kepada kita, terutama di dalam momen Jumat Agung dan Paskah. Bacalah dan renungkanlah bagian-bagian ini. Bapak Ibu ingat, ini adalah satu perkataan yang keluar dari mulut Yesus, terutama ketika dia di atas kayu salib. Jangankan Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, ketika kita yang di ujung kematian, saya yakin tidak ada yang mau mengatakan kata-kata sampah, betul ya? Atau kata-kata yang tidak berarti. Ini yang manusia biasa. Bagaimana kita bertemu dengan seorang yang sudah di ICU atau mungkin sudah mendekati ajalnya, dia pasti terlintas bagian yang paling penting, kata-kata yang paling penting.
itu manusia biasa. Apalagi ini keluar dari mulut seorang Yesus yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Satu kata-kata suci yang penuh makna, yang betul-betul dalam. Jadi ketika kita mempelajari Bapak Ibu satu demi satu dari kata-kata 7 perkataan salib, sangat-sangat dalam. Karena itu untuk satu bagian khotbah ini aja, saya mengambil dari bagian yang ke-6. Tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Bapak Ibu, di setiap tindakan dan perkataan Yesus, maka kasih dan keadilan Allah itu dinyatakan. Ini penting. Walaupun sebagian perkataan terlintas kasih yang begitu dominan. Contoh ya, ketika Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu perhatikan, kata yang pertama sampai ketiga itu Yesus ucapkan di tengah penderitaan fisik yang luar biasa. Dia memperhatikan orang-orang lain. Yang pertama, dia memperhatikan orang yang berdosa, yang mengolok-olok dia, yang mencaci maki dia. Tapi Tuhan memikirkan mereka, ampuni, mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Lalu yang kedua, dia memikirkan penjahat yang di sebelahnya. Ketika dia mengatakan, Tuhan ingatlah aku pada waktu Engkau datang sebagai Raja. Yesus memikirkan di tengah penderitaan itu, engkau pada saat ini juga akan bersama dengan aku ke Firdaus. Lalu yang ketiga, ini yang menepis semua anggapan orang bahwa orang Kristen orang yang tidak berbakti sama orang tua. Lihat, Yesus di dalam penderitaannya sekalipun, dia memikirkan ibunya, dia memikirkan Maria. Tetapi di dalam panggilannya memang dia sebagai Mesias. Dia mengatakan ibu. Bahkan di dalam bahasa aslinya dia tidak sebut ibu ya, perempuan, gunaikos. Karena apa? Karena dia memang sebagai ibu jasmani waktu dia manusia, dan sekarang dia akan menunaikan tugas Mesias. Dia menyebutnya, engkau wanita, inilah anakmu, yaitu murid yang dikasih, dan anak, terimalah, ini ibumu. Ini merupakan satu perkataan Yesus di atas kayu salib yang menunjukkan betapa dia berbaktinya sama orang tua. Ini menunjukkan ya, kalau ada Kristen yang katakan orang Kristen tuh kalau tidak mau menyembayangi orang tua, tidak bakti itu sama orang. Siapa ngomong? Dia orang yang sangat-sangat berbakti. Yesus yang menjadi teladan. Ya, saya skip ya hal-hal itu karena fokus saya ke perkataan yang ke-6. Lihat, Bapak Ibu, sekali lagi di dalam beberapa bagian ketika kita melihat sepertinya kasih begitu nyata. Tapi kepada perkataan yang keempat, keadilan Allah dinyatakan begitu luar biasa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau kita mau soroti satu perkataan di mana seluruh sepanjang Via Dolorosa dari Taman Getsemani, Yesus selalu menyapa Allah sebagai Bapa. Tetapi khusus pada perkataan keempat ini, dia sebut Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu tahu? Inilah puncak penderitaan Yesus. Inilah yang disebut dengan keadilan Allah dinyatakan, di mana Yesus harus menanggung seluruh hukum murka Allah bagi manusia. Dia tanggung di dalam misteri ilahi. Dia harus terpisah di dalam ketritunggalan Allah. Dia harus menanggung dosa manusia dan dia harus mati. Lalu kemudian ketika kita mengkaitkan dengan banyak hal termasuk di perkataan ke-6, kita melihat ada kuasa yang nyata dari yang Allah lakukan bagi kita. Sehingga di dalam setiap tindakan sebenarnya kasih, kuasa, dan keadilan Allah, relasi dari semuanya ini terkait sekali di dalam perkataan-perkataan Yesus. Untuk lanjut kita nanti lebih masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu, saya mau mengatakan begini. Ada beberapa yang mengatakan, kenapa Hendra, Allah di perjanjian lama itu berbeda dengan Allah perjanjian baru? Ada sempat berpikir seperti itu. Allah perjanjian lama begitu keras. Umat Israel salah sedikit langsung dihukum. Ada beberapa pelanggaran langsung hukum mati. Bahkan kalau Bapak Ibu dengar ada satu cerita tabut perjanjian jatuh, tidak sengaja orang memegang tabut mati. Begitu keras Allah di dalam perjanjian lama. Tapi kemudian di perjanjian baru diperlihatkan Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan Yohanes 3:16 adalah ayat yang sering kita pakai dan begitu membekas dalam hati kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu kasih? Betul? Apakah berbeda Allah PA dan PP? Banyak yang meragukan itu. Banyak juga yang menyerang kekristenan dari sisi itu.
Saya mau katakan Bapak Ibu, ini orang yang tidak belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Mereka membaca firman Tuhan seperti buku yang sepintas saja, tidak direnungkan dengan sungguh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru, semuanya menunjukkan Allah pribadi, Allah Tritunggal yang sama. Kasih, keadilan selalu ada dalam tindakannya. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu mungkin sepertinya hidup di dalam kasih Allah, karena Bapak Ibu sering lupa bahwa keadilan Allah telah ada di kayu salib itu. Yesus yang menanggung keadilan Allah. Dia harus mati menanggung murka Allah untuk yang seharusnya yang kita tanggung. Tetapi banyak orang yang melupakan hal ini, sehingga mereka sepertinya hidup di dalam kasih, kasih, dan kasih. Padahal satu pengertian mendalam, keadilan Allah hari itu telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan hari ini, saya mendapatkan satu arti yang sangat-sangat mendalam. Ketika saya dipanggil untuk membawa renungan Jumat Agung kematian Yesus, saya cuma mau tidak mau harus berpikir kepada 7 perkataan salib. Dan ada satu hal yang saya harus terus kumpulkan ketika saya merenungkan pada perkataan ke-6 ini, Bapak Ibu. Mengapa seruan ke-6 ini mengandung kuasa Allah yang tiada banding? Mengapa seruan ini yang cuman singkat sekali sudah selesai, tetapi mengandung suatu hal yang sangat luar biasa, mengandung kuasa Allah yang tiada banding? Karena kalau bukan Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati, maka kerja penebusan ini tidak akan tergenapi. Jadi seruan tetelestai sudah selesai. Itu adalah seruan kemenangan. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Tapi Bapak Ibu harus merenungkan bahwa ternyata di dalam seruan-seruan kata-kata yang luar biasa ini mengandung sesuatu hal yang sangat indah. Bapak Ibu, penggenapan dari kata ini menuntut kesempurnaan. Menuntut kesempurnaan. Mungkin ada beberapa yang berpikir, apakah kesempurnaan itu maksudnya benar-benar kalau salah sedikit saja masa nggak boleh? Kan bisa kita cari cara untuk supaya ini bukan sesuatu yang penting. Ya. Hari ini saya akan lihatkan setidaknya 10 nubuat yang digenapi seputar penyalipan Yesus. 10 nubuat sekitar penyalipan saja, Bapak Ibu ya. Jangan berbicara seluruh hidup Yesus. Seluruh hidup Yesus berapa puluh nubuat dari perjanjian lama, dari kelahirannya, kehidupannya, sampai pelayanannya, sampai kematian, kebangkitan, semua ada nubuatan. Dan hidup Yesus itu adalah menggenapi semua nubuatan itu, detail demi detail. Saya hanya kasih 10 nubuat yang digenapi di seputar penyalipan Yesus. Nah, fokus kita nih kenapa hanya penyalipan Yesus saja, tidak yang lain? Karena begini Bapak Ibu, dalam semua yang kita lihat Bapak Ibu, satu saja ada yang gagal dan tidak sesuai. Bapak Ibu pahami? Berarti Yesus tidak menggenapi secara sempurna. Yang pertama ya, ada 5 pertama saya tampilkan ya. Dia diberi makan racun di Mazmur 69 ayat 22. Ini secara cepat ya, karena saya kalau bagian-bagian per bagian nanti akan sangat panjang. Tapi saya akan melihat penggenapannya. Di Matius 27 dikatakan, Bapak Ibu setidaknya di kayu salib Yesus 2 kali dikasih minum. Ya harus paham ya. Kalau kita baca detail itu kita tahu. Yang pertama dia dikasih yang bercampur empedu. Nah Bapak Ibu, kalau ini ada Bu Dokter juga pasti sudah mengerti. Minuman yang seperti itu mengandung zat yang membuat kita bisa seperti meredakan sakit. Jadi Yesus ketika mencicipi ada itu, dia tidak mau meminumnya. Ingat ya, tidak selalu yang diunjukkan akhirnya semua diminum Yesus, tidak diminum. Mengapa? Karena memang itu mengandung suatu zat yang memang tidak diizinkan. Karena Yesus mau mengatakan semua penderitaan yang dialami benar-benar dialami secara manusia sejati. Karena itu ada yang memakai istilah, tidak ada satu penderitaan pun yang kita alami yang tidak pernah Yesus tahu. Tidak ada penderitaan yang manusia alami yang tidak Yesus alami. Ya, dia alami dengan luar biasa karena dia tahu penderitaan dan kesakitan manusia.
Lalu di dalam penyaliban Yesus, lalu disalibkan di antara penjahat, kita sudah tahu semua. Berdoa bagi pemberontak, itu adalah yang ucapan yang pertama dan kedua. Lalu pakaian Yesus yang dibagi dan diundi, itu kita sudah jelas semuanya. Sudah digenapi semuanya. Bahkan sampai pakaian yang dibagi dan diundi, Bapak Ibu, itu pun harus digenapi. Lalu yang ke-6 sampai 10 tampilkan yang selanjutnya. Yesus yang diolok-olok, ini pasti ya di Mazmur 22. Mesias yang ditinggalkan Allah, Eloi Eloi lama sabachthani, digenapi. Nah, Mesias yang haus dan diberi anggur, ini kedua kalinya. Dan Bapak Ibu lihat, ini adalah dalam nubuatan. Memang kalau kita lihat di perenungan kita ya, di Yohanes 19 tadi kan dikatakan begini, bahwa Yesus mengatakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini menggenapi. Sampai detail seperti itu pun Yesus melakukan semuanya sebagai sebuah penggenapan dari semua nubuat. Lalu dia diberi anggur asam, itu anggur yang paling bawah untuk prajurit-prajurit, dan dia dicucukkan dan dia meminumnya. Ada dua ya, berarti yang atas tidak diminum, yang ini diminum, digenapi. Lalu yang ini, tubuh Mesias yang utuh. Dalam Mazmur 34 dikatakan tidak dibiarkan satu tulang pun yang patah. Bapak Ibu tahu ya sepanjang jalan salib ya, kalau detail kita baca proses penyalipan Yesus ya. Saya pernah baca secara segi medis ya. Saya bukan dokter ya, tapi saya hanya bisa membaca tulisan. Nah, orang yang disalib itu Bapak Ibu, itu kaki kan dipaku ya. Kaki dipaku, jadi tidak bisa gerak kemana-mana. Tangan juga dipaku, pakunya itu bukan di telapak ya, di antara tulang ini, dua tulang ini, sehingga dia harus disanggah. Nah Bapak Ibu lihat, pada waktu orang tergantung, itu oksigen itu kecil, dikit. Dia harus menarik oksigen dalam-dalam supaya dia tetap bertahan hidup. Bapak Ibu tahu cara dia menarik oksigen? Dia harus tahan rasa sakit yang dalam. Dia harus jejakkan kaki yang dipaku itu supaya rongga paru-parunya itu membuka dan dia hirup sebanyak mungkin oksigen, lalu dia jatuhkan lagi karena sakit yang sangat tangan dan kakinya. Tapi bisa dilakukan karena orang yang di ujung hidupnya pasti mau melakukan untuk tetap hidup, betul enggak? Ya. Karena itu Bapak Ibu, ketika gempa besar terjadi, Bapak Ibu tahu dua penjahat di kanan kiri Yesus itu dipatahkan kakinya. Karena kalau ketika kakinya sudah dipatahkan Bapak Ibu, dia sudah tidak akan bisa menjejakkan kakinya dan dia tidak bisa narik oksigen. Tinggal hitung waktu, dia pasti mati. Dan dipastikan pasti mati, karena sudah tidak ada oksigen yang bisa dia tarik. Tapi khusus Yesus Bapak Ibu, lihat ya, kalau Bapak Ibu lihat ya di film yang diperagakan, walaupun itu tidak aslinya, tapi kalau saya lihat tuh dipatahkan satu, wah, satunya lagi, wah, rasanya Yesus sudah mau dipatahkan. Bayangkan, hanya ketika dia dipatahkan saja, satu nubuat tidak digenapi. Betapa luar biasanya penggenapan dari Mesias. Dan ketika dilihatnya Yesus sudah mati, dia tusuk lambungnya. Tidak ada satu tulang pun dipatahkan. Mesias yang dipandang oleh mereka yang menikamnya. Ini Zakaria menulisnya dan kemudian digenapi ketika semua orang melihat kepadanya, termasuk perwira kepala pasukan. Apa yang mau saya katakan Bapak? Penggenapan ini membutuhkan kesempurnaan. Karena dengan tidak terpenuhi satu saja dari apa yang telah dinubuatkan, atau satu saja ditemukan ketidaksesuaian dengan standar Allah yang suci, maka tidak akan ada teriakan tetelestai yang perkataan ke-6 ini. Dan penggenapan dinyatakan gagal. Bapak Ibu, sekilas kalau kita kalau hanya seperti, saya suka dengan ada satu khotbahnya Pak Esra juga ya, saya kan juga sering mendengarkan. Satu perkataan dia mengatakan nih, satu saja manusia Yesus ini melakukan satu dosa saja, maka dia sudah tidak layak menjadi penebus. Ini lebih ekstrim lagi Pak. Kalau saya memberikan satu contoh, 10 nubuatan yang seputar salib saja digenapi. Ini kalau satu saja dia berdosa semasa hidupnya, dia tidak bisa jadi penebus, malah justru dia butuh juru selamat. Betapa luar biasanya, inilah miracle itu. Inilah mujizat terbesar. Roh Kudus menjaga bahkan bayi Yesus
yang masih dalam bentuk bayi, dia bisa tidak melakukan dosa pada orang tuanya. Saya yakin itu. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi penggenapan dari hidup Kristus luar biasa. Kalau hari ini saya konsen kepada ini, penggenapan itu membutuhkan kesempurnaan. Karena itu dalam penggenapan dibutuhkan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Bapa. Dan sejak manusia pertama Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka tidak ada lagi satu manusia pun yang layak menggenapi penebusan ini. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Jelas dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tetapi berbeda dengan Yesus. Seluruh hidupnya adalah penggenapan dari semua nubuat secara sempurna. Filipi 2 ayat 8 mencatat, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, penggenapan yang sudah sempurna ini tidak perlu dan tidak mungkin diulang. Yesus mati sekali untuk penebusan, darahnya mengalir cukup sekali dan sempurna. Sudah selesai, genaplah. Tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan penebusan. Karena itu hanya melalui Yesus penebusan itu digenapi. Bapak Ibu, sampai poin ini sebelum saya lebih lanjut, saya mau mengajak kita merenungkan. Seringkali ketika saya bertanya kepada beberapa orang yang menyebut diri Kristen, termasuk pada adik bimbing saya pemuda remaja yang ada di dalam KTB saya tanya, apakah kamu yakin kamu itu masuk surga? Kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, jawab dalam hati ya, nggak perlu jawab semua, nanti repot. Beberapa mengatakan gini, Kak Indra, saya kok merasa tidak yakin. Saya cukup kaget. Kenapa? Saya tahu Yesus itu menebus hidup saya, tapi kok saya merasa saya ini belum suci ya, belum layak. Saya ini masih melakukan kesalahan dan dosa. Lalu saya ngomong kepadanya, apakah Yesus mati untukmu, untuk menebus hidupmu, itu cuma salah satu cara untuk kamu selamat? Atau satu-satunya cara? Coba Bapak Ibu renungkan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bukan salah satunya melalui Yesus, tidak. Karena itu dia datang, dia berinkarnasi menjadi manusia, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib Bapak Ibu. Itu karena satu-satunya jalan untukmu dan untukku bisa kepada Bapa atau memperoleh hidup kekal. Satu-satunya jalan. Saya mau katakan kepada mereka semua, kepada adik bimbing saya juga saya mengatakan, kalau ini satu-satunya jalan, renungkan. Kalau engkau masih mengatakan kebaikanmu masih bisa menyumbang untuk dirimu masuk surga, buat apa Yesus datang ke dunia ini? Satu forum ketika saya mengajar diizinkan mengajar di satu mata kuliah agama ya di Ciputra, yang datang bukan semua orang Kristen ya. Sebagian saja ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada bahkan ada yang mengenakan. Saya cuma tutup dalam satu, saya membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit ya. Saya suruh membuktikan secara firman Tuhan dan secara sejarah. Walaupun ada sebagian yang tidak mendengarkan, saya hanya menyampaikan, mengajar. Tapi satu saya tutup supaya mereka melihat saya, mendengar saya tutup ini. Teman-teman renungkan, kalau seandainya Yesus itu bukan satu-satunya jalan, berarti memang kamu mungkin masih bisa senang-senang, betul enggak? Karena masih banyak jalan, betul kan? Tapi coba renungkan, kalau Yesus itu cuma satu-satunya jalan,
berarti di luar Yesus engkau pasti tidak akan memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana kita bisa yakin Yesus satunya jalan? Saya mau tanya sekarang kepada mereka semua. Apakah kengangguran Allah? Apa kengangguran ini? Bahasa Jerman saya keluar. Apa? Kurang kerjaan. Terima kasih Ibu. Saya bahasa Inggrisnya kurang baik. Apa kurang kerjaan Allah harus turun menjadi manusia untuk memberikan salah satu jalan bagi manusia? Suruh renungkan Bapak Ibu. Silakan merenungkan. Kalau benar Yesus itu adalah Allah yang turun menjadi manusia, mati untukmu dan untukku, apa mungkin itu cuma salah satu jalan bagimu dan bagiku? Gak mungkin. Karena cuman melalui itu sajalah maka Allah harus berinkarnasi menjadi manusia untuk menjadi penebus. Dan karena itu saya melanjutkan khotbah saya waktu pengajaran saya buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia mati dan bangkit. Akhirnya lanjut ya kelasnya. Saya tidak mau lanjutin nanti kepanjangan. Saya cuma mau ngomongkan perenungan hari ini Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi renungkan bagi kita. Masa Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menderita, disiksa, disalibkan dan mati untuk menyempurnakan penggenapan rencana kekal ilahi dalam penebusan, jika memang masih ada kemungkinan lain untuk keselamatan manusia. Kalau memang ada jalan lain, kita tidak perlu serius dengan iman kekristenan. Tapi karena satu-satunya jalan, kau tidak bisa main-main dengan kekristenan. Bahkan 1 Korintus 15 nanti minggu kita akan rayakannya. Tanpa kebangkitan Yesus, iman kita sia-sia. Karena itu ini luar biasa. Ini rangkaian yang inilah hari yang terpenting dalam kekristenan. Malah orang sering merayakan Natal lebih gebiar ya. Karena mungkin kebiasaan ya, kalau ulang tahun happy birthday semuanya ya. Tapi puncak karya kita di dunia tidak dirayakan oleh orang-orang, betul? Kalau kita lahir kan dirayakan nih, setiap tahun kita ulang tahun, selamat ulang tahun Pak Ketut, selamat ulang tahun Bu Dokter, semua pasti ulang tahunnya. Tapi puncak pencapaian kita sebagai manusia nggak pernah tahu. Bu Dokter mungkin pernah berkarya sangat indah dalam dunia dokter, nggak ada yang tahu. Seharusnya kan justru Bu Dokter, ini saya kasih contoh ya. Bu Dokter dilahirkan mengambil sesuatu yang berarti bagi umat kemanusiaan, ya puncaknya itu kan yang harusnya. Sama dengan saya pun, sama dengan kita semua, kita punya panggilan pribadi masing-masing. Di puncak kita melaksanakan itu, justru sebenarnya itulah tujuan hidup kita. Tapi yang selalu dirayakan kelahiran. Sama dengan kekristenan. Kristen banyak sekali menghilangkan arti Jumat Agung dan Paskah. Khusus di Jumat Agung ini, pemuda remaja saya kasih tiap minggu warning untuk mereka selalu ingat, ini Jumat Agung. Kamu tidak boleh melalui dengan rutinitas. Dan puji Tuhan pada waktu acara puasa kemarin, banyak yang puasa. Yang tidak tahu puasa untuk siapa, tapi masih saya sudah harus mengajarkan mereka dengan baik. Nah Bapak Ibu, sekarang kita melihat kembali lagi kepada hal ini, bahwa penggenapan itu membutuhkan kesempurnaan. Tanpa kesempurnaan itu bukan menjadi sesuatu yang harus kita dengarkan dan harus kita lihat, cermati atau menjadi fokus perhatian kita. Tapi karena sempurna inilah pasti ada sesuatu yang dibawa oleh Yesus. Akhirnya apa Bapak Ibu? Penggenapan yang sempurna ini melahirkan pengharapan. Teriakan Yesus setelah genap merupakan kata yang sangat dalam dan penuh makna. Sekali lagi saya ulangi, perkataan ini keluar dari mulut Yesus Sang Maha Suci, sehingga kata-kata ini bukan kosong tanpa arti. Beberapa orang dapat mengartikan bahwa ini adalah kata-kata putus asa, puncak dari penderitaan, kata-kata akhir menjelang kematian, atau dapat diartikan mereka melihat salib adalah kegagalan. Banyak kekristenan diserang dengan, masa Tuhanmu mati? Banyak juga mengatakan salib itu kan penghinaan. Bapak Ibu, saya dalam satu khotbah saya tidak mengambil powerpointnya. Salib itu adalah satu hukuman yang dipandang baik orang Yahudi dan Yunani
ataupun Romawi saat itu adalah hukuman yang paling mengerikan dan menjijikkan. Karena itu hukuman itu sebagai efek jera bagi seorang pemberontak politik ataupun mereka yang melanggar hukuman yang paling berat. Dan itu sudah dihilangkan seharusnya di dalam humanisme dunia ini sekarang, karena itu melanggar hak asasi manusia pasti. Karena Bapak Ibu tahu hukuman itu adalah satunya hukuman yang paling kejam. Mati dibiarkan tidak cepat-cepat mati. Hukuman mati yang paling lama Bapak. Kalau kita lihat ya, Tuhan Yesus disalibkan dari pukul 9. Jam 12 ada kegelapan, ya, jam 3 baru terjadi gempa, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Setidaknya 6 jam. Ini belum penderitaan yang lain ya, perjalanan dia memikul salib, disesah dan sebagainya. Tapi setidaknya di atas kayu salib 6 jam. Bayangkan Bapak Ibu, kita nunggu orang 6 jam saja lamanya, bukan main, betul? Padahal sekarang sudah banyak handphone. Yang ini dengan kesakitan yang begitu rupa, Tuhan Yesus menahan selama 6 jam. Jadi banyak orang mengatakan, apa itu Tuhanmu itu? Tuhanmu mati, Tuhanmu disalib. Itu adalah kegagalan, itu adalah sesuatu yang kejijikan. Tapi justru sebaliknya, kalau kita memahami dengan benar seperti yang saya sudah khotbahkan hari ini, salib justru adalah paradoks terbesar sepanjang masa. Dalam pandangan dunia adalah kegagalan, namun justru tidak ada keberhasilan dan kemenangan semulia salib Kristus. Inilah paradoks terbesar sepanjang masa. Dunia menganggap kegagalan kenajisan, kejijikan. Tapi justru salib itu menunjukkan bagaimana kemenangan semulia salib. Keberhasilan tidak ada seperti keberhasilan di dalam salib itu. Dalam salib ini terdapat puncak kasih Allah, seperti yang saya katakan tadi, perkataan pertama. Lalu puncak keadilan Allah di dalam perkataan keempat, ya. Dan mujizat terbesar adalah ketika perkataan keempat itu diucapkan, tetapi kuasa Allah dinyatakan memuncak pada apa? Perkataan tetelestai. Bapak Ibu mungkin mau menyoroti bagaimana mungkin keadilan Allah dan mujizat terbesar itu di perkataan keempat. Bapak Ibu, saya akan flashback sedikit ya. Ini betapa indahnya. Saya kalau mengotbahkan satu perkataan itu benar-benar panjang sekali. Kalau Bapak Ibu juga mau mempelajari 7 perkataan salib ini dalam sekali ya. Salah satunya ketika Eloi Eloi lama sabachthani. Bapak Ibu, selain itu adalah satu puncak penderitaan Yesus. Kalau kita tarik mundur Bapak Ibu paham enggak? Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia harus berdoa. Bahkan pelunya itu sampai seperti titik-titik darah. Itu terjadi di dalam dunia kedokteran, sekali lagi ya. Saya bukan dokter, tapi itu karena pembuluh darah permukaan itu bisa pecah karena suatu ketakutan atau satu kengerian atau satu apa ya, perasaan yang mengkhawatirkan dalam dunia terlalu sampai memecahkan pembuluh darah. Itu benar-benar tinggi. Beberapa orang mengatakan gini, apakah Yesus itu benar-benar takut akan apa yang dihadapi Via Dolorosa itu? Sampai dia takut seperti itu. Kalau saya Bapak Ibu, saya jawab iya. Saya tidak tahu, mungkin di pengadilan agama saja saya sudah pingsan. Tuhan Yesus menghadapi pengadilan agama Bapak Ibu ya. Lalu dari Hanas ke Kayafas. Setelah dari pengadilan agama dinyatakan bersalah, wah ini penyesatan, dihukum mati. Dia kan tidak bisa menghukum mati nih, harus dibawa ke pemerintahan Roma, di Pontius Pilatus. Terjadilah pengadilan di Pontius Pilatus Bapak. Tidak ditemukan kesalahan, dibawalah lagi ke Herodes. Tidak ditemukan kesalahan lagi, dibalikan ke Pilatus. Ini perjalanan pengadilan Yesus betapa melelahkan Bapak Ibu. Dan akhirnya di pengadilan Pilatus ini, walaupun tetap dikatakan 3 kali Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah, bahkan 4 kali dia tegaskan apa, Herodes mengembalikan, itu berarti tidak ada kesalahan dalam diri Yesus. Lalu kemudian apa? Dia cuci tangan dan diberikan hukuman mati. Saya mungkin kalau menghadapi pengadilan seperti itu disesat juga Bapak Ibu ya, saya sudah pasti pingsan. Tapi pertanyaan saya, apakah karena itu lalu kemudian sepanjang Via Dolorosa, bahkan mungkin paku yang ditancapkan dan bahkan kematian begitu panjang mengerikan,
itu yang membuat Yesus menitikkan keringatnya seperti titik darah? Bukan. Yesus tidak pernah meneteskan keringatnya seperti titik darah, ketakutan yang begitu luar biasa, bukan karena penderitaan secara psikis maupun fisik yang harus dialami. Tapi pada teriakan keempat inilah kita melihat penderitaan yang terdalam. Dia tahu di dalam kemahatauan dia harus terpisah dengan Allah untuk menanggung hukuman dosa murka Allah ini. Dan inilah sebenarnya kondisi neraka yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau pernah berpikir di neraka nanti itu yang takutnya nanti disiksa, dipotong lidahnya, dipotong tangannya, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Saya sempat guyon sama pemuda remaja. Saya tahu neraka itu ada tempat dan memang penyiksaan dan mengerikan. Tapi kalau saya mau logik dengan mereka, saya mau logik kepada kalian. Di neraka itu katanya gelap, sangat gelap, betul? Betul. Ada Alkitab kan? Tapi di sana dikatakan ada nyala api yang tidak pernah padam. Loh, mana ada nyala api kok gelap? Pernah berpikir, wah. Neraka itu tidak seenak kita ngomong kan, tapi kalau kita logika. Lalu kemudian disiksa, tubuhnya tidak bisa mati, ini dipotong, nanti balik lagi tangannya disiksa, terbakar, habis, hidup lagi. Satu masa, satu penderitaan yang sangat-sangat tajam, sangat-sangat tinggi. Orang itu seperti sudah tidak merasakan kesakitan. Saya tidak tahu betul tidak ini di dunia kedokteran apa. Kayak orang ya, maaf ya, kalau yang cancer yang tinggi sekali sudah sampai tingkat tertinggi, ya sudah. Akhirnya dia akan seperti perasaan itu sudah tidak seperti ketakutan lagi. Udah sakit itu sudah terlalu tinggi. Atau mungkin pada waktu wanita-wanita ya, berbagai wanita-wanita yang diizinkan melahirkan. Pada waktu sudah mau melahirkan tuh, itu sebenarnya kesakitan yang sangat luar biasa. Tapi bisa digantikan dengan munculnya kepala anak yang dikasih, itu bisa menghilangkan. Tapi kesakitan yang sangat, katanya dokter tuh bisa sampai seperti tidak terasa sudah. Nah saya mau pikir, kalau neraka cuma seperti itu, ngapain kalian takut? Tapi kalian harus takut. Kondisi neraka itu digambarkan ketika apa? Yesus meneriakkan Eloi Eloi lama sabachthani. Itu adalah kondisi neraka yang mengerikan. Karena itu kalau Bapak Ibu masih mengatakan sampai detik ini ya, Yesus itu karena takut via dolorosa, lalu dia meneteskan keringatnya seperti tetes, maaf, Bapak Ibu salah. Kenapa? Karena ketika salib Kristus tempat jatuh, lalu ada perempuan-perempuan menangisi dia dan memberikan minum. Tahu apa yang Yesus katakan pada perempuan itu? Kenapa? Dia ngomong kayak gini, mengapa engkau menangisi ya? Tangisi dirimu. Tangisi dirimu. Yesus mau mengatakan, aku ini menderita, engkau tidak perlu menangisi penderitaanku, tapi tangisilah hidupmu dalam dosa. Karena itu semua murka Allah ada padamu. Itulah yang bagi saya ketika meneliti ini luar biasa. Nah sekarang kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah lalu bagaimana puncak kuasa dan kemenangan perkataan ke-6 ini terjadi? Bapak Ibu lihat ya, seluruh kehidupan Yesus yang saya tadi sudah jelaskan. Bahkan dalam satu khotbah Pak Esther mengatakan, satu saja dosa itu ada, sudah fail semuanya, gagal. Jadi kalau itu ada satu saja, Yesus sudah tidak layak jadi penebus. Karena itu semua dikerjakan oleh Yesus sampai di puncaknya. Lalu dia teriakkan tetelestai, selesai, telah selesai. Karena itulah kuasa penyertaan Tuhan, penyertaan Allah Tritunggal membuat Yesus ini yang adalah Allah sejati dan manusia sejati melaksanakan master plan ilahi detail demi detail sampai puncak kemenangan itu. Akhirnya itulah diteriakkan sudah selesai. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jika salib dipandang sebagai kegagalan karena Yesus kalah dan mati, itu terlalu naif. Banyak orang dibuat bercandaan. Masa mau jadi Kristen Allahnya mati disembah. Mereka buat bercandaan. It's okay Bapak Ibu, tidak masalah. Karena apa? Di Alkitab jelas sekali. Bahkan orang di bawah salib itu mengolok-olok Yesus. Kalau engkau memang adalah Mesias, turunlah dari salib sekarang juga. Biarkan aku percaya melihat itu.
Apakah Yesus turun dari salib? Karena itu adalah master plan ilahi. Itulah kenapa di Taman Getsemani dikatakan, kalau dalam kehendakmu bisa ini terlalu cawani, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Yesus harus disalib untukmu dan untukku. Perkataan-perkataan sampah di bawah itu pun tidak mempengaruhi pengerjaan Allah. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan terlalu naif kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu kalah dan mati itu adalah kegagalan. Bapak Ibu kalau melihat sepanjang yang Yesus lakukan, Yohanes 10 ayat 17-18, Yesus mengatakan bahkan seperti ini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10 ayat 17-18. Coba lihat Bapak Ibu. Satu waktu saya diizinkan ya melihat di Nazaret ya, tempat tepi jurang di mana Yesus yang didorong oleh orang-orang dari tempat ibadatnya ya, karena dia setelah berkhotbah dari Yesaya, lalu dia diarak, kamu menghujat Allah, dia mau didorong ke jurang. Saya lihat memang jurangnya itu langsung dalam gitu ya. Kalau didorong udah pasti mati deh karena berbatu. Tapi Bapak Ibu perhatikan tuh, Yesus ditolak di Nazaret ya. Dikatakan apa? Yesus jalan ke tengah-tengah mereka dan berlalu. Ini orang udah mau bunuh Yesus nih. Tapi belum saatnya, tidak ada satupun yang bisa menempatkan Yesus pada kematian. Yesus berjalan dari tengah-tengahnya ini. Ini kalau nggak usah orang banyak ya. Kalau satu tempat ini benar-benar membenci saya mau dijatuhkan dari Royal aja. Saya tiba-tiba jalan di tengah kali ini, nggak mungkin kayaknya. Bisa bayangkan ya? Oh, banyak sekali Bapak Ibu. Belum lagi ketika Yesus menyucikan bait Allah. Dia memutar bolak-balikkan meja penukar uang. Coba sih Bapak Ibu ada yang berani membongkar-bangkirkan di pasar itu jualannya orang. Ini nggak usah yang seperti itu, coba sih. Kalau nggak dihakimi masa aja, puji Tuhan ya, minimal benjut ya kayaknya. Bapak Ibu coba renungkan, ini benar-benar di dalam seluruh hidup Yesus ditunjukkan kuasanya. Dan kalau pada saat itu Yesus ditangkap di Taman Getsemani pun, Tuhan Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu melakukan sesuatu seperti penjahat? Bukankah kamu tahu aku selalu di bait Allah dan di sinagoga dan berkhotbah? Jadi maksudnya apa? Gampang kok sebenarnya, nggak perlu terlalu bingung. Tapi hari itu diperlakukan seperti penjahat kelas 1. Tapi Tuhan tahu memang saatnya harus terjadi. Nah itulah Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan seperti itu, pertama naif, yang kedua memang dia belum belajar dengan sungguh-sungguh. Yesus kalah dan mati itu adalah pernyataan yang sangat-sangat naif. Dalam kegenapan inilah akhirnya Bapak Ibu, lahir pengharapan terbesar bagi orang percaya. Teriakan kata keenam ini adalah teriakan kemenangan, bukan kesedihan. Dari teriakan kemenangan inilah menghasilkan pengharapan yang terbesar. Karena itu tema saya sempurna dan berpengharapan. Saya agak koreksi sedikit kalau Bapak Ibu pernah melihat film Passion of Christ ya. Passion of Christ pernah lihat ya, setidaknya kalau belum boleh dilihatlah. Itu setidaknya Mel Gibson juga mencoba mendekati banyak ayat dengan baik. Termasuk di Taman Getsemani ketika Yesus menginjak kepala ular. Itu dia mengambil proto evangelism di Kejadian 3 ayat 15, di mana dikatakan bahwa keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Itu benar-benar satu pertanda yang bagus. Tapi mungkin koreksi di perkataan yang ke-6 ini. Pada waktu itu dikatakan sudah selesai dan diserahkan, kemudian dari awan itu dia satu ilustrasi seperti tetes air mata Allah jatuh ke bumi. Dan ketika air itu jatuh terjadilah gempa seperti itu ya. Lalu begitu sedihnya karena Yesus mati.
Bapak Ibu, saya izin, saya mengkoreksi untuk ini. Karena di dalam teriakan kemenangan tidak ada unsur yang menyedihkan. Ini teriakan kemenangan. Kalau Bapak Ibu lihat ya, saya sukanya ketika Yesus telah disalibkan, bait dibelah, kemudian setan dalam film itu berteriak histeris karena dia baru tahu ternyata ini master plan ilahi dan dia kalah. Ini teriakan kemenangan. Pengharapan ini merupakan janji Yesus yang ya dan amin. Dan justru di dalam semuanya ini, teriakan sudah selesai itulah menandakan adanya satu pengharapan terbesar bagi manusia. Karena hanya Yesus satu-satunya manusia yang berkuasa untuk menebus manusia yang berdosa. Dan karena Yesus adalah penggenap rencana besar Allah itu, yaitu perjanjian penebusan. Karena itu penggenapan ini adalah puncak kabar baik. Inilah inti berita baik penginjilan yang akan diceritakan kepada semua orang. Inilah inti karya Kristus. Dan di dalam penggenapan semua menuntut kesempurnaan ini, disempurnakan di dalam diri Yesus. Dan kemudian ucapan tetelestai, telah selesai, telah genap, itu adalah teriakan kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Bagi dirimu dan diriku. Akhirnya Bapak Ibu, saya akan tutup dalam 4 refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, kemenangan lahir dari ketaatan akan kehendak Allah. Yesus menunjukkan teladan di mana ketaatannya kepada kehendak Allah yang sempurna. Pertanyaannya kepada kita, seberapa kita taat pada kehendak Allah untuk kita lakukan dalam hidup ini? Tanpa ketaatan Bapak Ibu, kita tidak bisa mengalami kemenangan. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi standar Allah yang tinggi dan mulia. Karena itu, serahkanlah dirimu, percaya dan menerima Yesus Sang Juru Selamat. Niscaya teriakan kemenangan Yesus membawa pengharapan besar untuk keselamatan. Bapak Ibu, kembali lagi dengan pertanyaan saya. Kalau Yesus cuma salah satu jalan, kau tidak perlu terlalu serius dengan kekristenan. Tapi renungkan, apakah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal harus berinkarnasi menjadi manusia, mengambil natur manusia sejati untuk ditambahkan dalam natur keilahiannya yang sejati, untuk harus dilahirkan menjadi bayi yang mungil, harus mengalami penderitaan semua manusia, bahkan dia harus taat sampai mati di kayu salib, lalu dia cuma menjadi salah satu jalan. Kalau engkau menemukan kebenaran bahwa memang Yesus cuma satu-satunya jalan, maka serahkanlah dirimu, percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat dengan sungguh-sungguh, Bapak. Yang ketiga, setelah engkau ada di dalam itu semua, jangan takut lagi terhadap kematian, karena sengat maut telah dipatahkan oleh kemenangan Yesus. Bapak Ibu, ini pengertian yang mungkin seringkali kita dengar, tetapi coba pertanyakan pada hidup kita. Apakah kita masih takut dengan kematian? Sebelum saya berkhotbah dan mengatakan ini Bapak Ibu, saya juga memproses dalam hidup saya. Satu waktu istri saya diizinkan mengalami meningitis, ya, radang otak. Pada waktu mendengar kabar itu, saya sendiri ya, bukan hanya dia, tapi saya pribadi itu sudah benar-benar kayak, aduh, ini bukan penyakit ringan, ya. Olga Saputra itu meninggal karena itu, Glenn Fredly itu juga meninggal karena itu. Nah, saya sempat dalam perenungan itu ya, istri saya sempat harus dirawat di rumah sakit secara intensif ya. Puji Tuhan sih, karena kalau diketahui secara awal itu pengobatannya
runtut diikuti, antibiotiknya di karangan, itu bisa bersih. Tapi Bapak Ibu, pada waktu istri saya harus rumah sakit, ada saat-saat saya sendiri. Saya merenungkan begini. Tuhan mengatakan dalam diri saya, kalau seandainya istrimu berpulang, apakah kamu siap? Saya langsung ngomong begini, Tuhan, kalau boleh, izinkan saya yang berpulang terlebih dahulu. Bapak Ibu, ketika saya mengatakan seperti itu, ini bukan omong kosong Bapak Ibu. Saya kadang-kala di khotbah di anak remaja pun saya lebih senang saya dipanggil pulang duluan. Mengapa? Ya mungkin dari situlah saya tahu banyak orang yang mengasihi saya dan menangisi saya. Tapi kalau saya yang harus menangisi orang-orang yang saya kasih, saya kadang nggak kuat. Saya malah minta Tuhan, kalau boleh saya berpulang terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu, itu bukan pernyataan remeh-temeh. Saya waktu ngomong itu sudah harus menguji apakah benar saya siap masuk di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, inilah perenungan yang benar-benar dalam hidup manusia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus, kalau engkau tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan dilalukan dalam satu-satunya jalan engkau memperoleh keselamatan. Ini sekali lagi beyond, melampaui dengan istilah kekristenan. Karena kekristenan dewasa ini benar-benar direndahkan, diremeh-temehkan. Kalau aku sudah jadi Kristen, aku sudah pasti selamat. Tapi pertanyaan, sungguhkah engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau ingatkan, Yesus datang ke dunia, Dia tidak pernah membawa agama. Tidak ada Yesus itu membawa agama. Tapi Dia adalah membawa keselamatan, misi penebusan untukmu dan untukku. Tidak ada itu. Karena itu kekristenan bukan agama legalistik Bapak Ibu. Kekristenan itu bukan karena saya sudah ngomong dari mulut, Yesus saya percaya engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kau langsung selamat. No. Bahkan kau mengatakan syahadat, pengakuan iman rasuli. Pengakuan syahadat itu kan pengakuan iman ya. Pengakuan iman rasuli, setiap minggu kau katakan, kau tidak akan selamat kalau kau tidak sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kau tidak sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya harus katakan dari mimbar ini. Karena agama kekristenan itu bukan legalistik. Yesus datang karena relasional untukmu dan untukku. Tanpa engkau berelasi dengan Yesus, engkau mau terima keselamatannya tanpa relasi, nothing in. Kau tidak akan mengalami apapun. Karena itu renungkan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau engkau sudah ada di dalam itu, engkau tidak akan lagi takut kepada kematian. Bukan karena engkau langsung minta mati dan langsung membunuh diri, bukan. Tetapi apapun terjadi dalam hidup ini. Dengan barusan ada gempa ya, gempa cukup keras. Saya pasti ngantar anak di Galaxy Mall Bapak Ibu. Satu keluarga di Galaxy Mall. Dan pas pisah-pisah, istri di lantai mana? Dasar mungkin ya. Anak saya di GM3 yang perempuan, anak laki lagi nonton bioskop, saya lagi di food court. Jadi kami terpisah. Sempat berpikir, wah ini kalau ambruk gak lucu ya. Satu-satu pisah-pisah. Ya saya berharap sih semua selamat, saya enggak apa-apa kalau memang sudah Tuhan izinkan. Tapi Bapak Ibu, kadang-kala kita berpikir, bukan berarti terus saya, wah, ya biarinlah terjadi. Enggak begitu. Kalau Tuhan izinkan saya menyelamatkan diri, ya selamatkan diri. Tapi intinya adalah apakah nilai kematian, sengat kematian itu sudah dipatahkan dalam kemenangan Yesus? Itu yang harus dijawab dalam hidup kita. Terakhir Bapak Ibu, pengenapan ini menunjukkan kuasa penyertaan Yesus atas orang percaya. Kemenangan dalam tetelestai ini membuat Yesus memegang segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Dan setiap orang yang percaya disertai oleh Sang Immanuel. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan begini, Hendra, bukankah Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati? Mengapa pada Matius pasal yang ke-28 dikatakan segala kuasa diberikan kepada Yesus di surga dan di bumi? Bapak Ibu jangan lupa bahwa Yesus berinkarnasi juga menjadi manusia. Dia Allah sejati dan manusia sejati. Kemanusiaan sejati Yesus akan dimahkotai kemesiasan ketika dia telah dan menyelesaikan seluruh master plan ilahi Allah. Sehingga teriakan tetelestai dan teriakan kemenangan, kebangkitannya menunjukkan dia adalah Allah yang berkuasa. Karena itulah segala kuasa diberikan baik di surga dan di bumi. Dan inilah luar biasa. Yesus mengatakan apa? Aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Inilah kekuatan orang Kristen. Jika engkau sungguh-sungguh di dalam Yesus,
Matius 3 ayat 11, Yesus akan membaptis kau dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada tinggal dalam dirimu. Inilah yang dinanti-nantikan murid ketika di Yerusalem. Kuasa dari tempat tinggi ada dalam diri kita. Lalu apa? Engkau disertai oleh kuasa tertinggi, yaitu Yesus sepanjang hidup. Bukankah inilah satu keamanan di dalam seluruh hidupmu? Pertanyaannya, apakah yang sempurna dan berpengharapan ini sudah ada di dalam hidup kita? Mari kita mengambil saat ini. Saya boleh minta izin pemain musik memainkan satu pujian terakhir. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan saya meminta 1 menit ke depan tutuplah mata kita. Siapapun kita, renungkanlah firman Tuhan yang barusan kita dengarkan. Sekali lagi saya mau katakan, satu persatu dari kita akan bertanggung jawab masing-masing. Kau tidak akan dilihat siapa istrimu, siapa suamimu, siapa papamu, siapa mamamu, siapa adikmu, siapa saudaramu. Kau tidak dilihat oleh siapapun, tapi engkau sendiri, masing-masing engkau dengan Tuhan. Coram Deo, di hadapan Allah. Hari ini saya ingin kita mengambil saat hening. Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, dengan hati kau percaya, engkau akan dibenarkan. Dengan mulut engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Firman Tuhan ini tidak mengatakan bahwa engkau hanya memerlukan mulut mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hatimu menyangkali semuanya. Karena itu, saudaraku yang terkasih, di dalam momen Jumat Agung ini, Yesus mati bagi kita. Dia tidak ingin kau menangisi semua via dolorosa. Tuhan Yesus tidak ingin kau menangisi penderitaan demi penderitaan yang Yesus harus alami. Yesus ingin kau menangisi dosa-dosamu. Yesus ingin engkau menangisi kegagalan-kegagalan. Karena dari semuanya itulah aku akan merasa nothing di hadapan Allah. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Tuhan, aku tidak ada sesuatu yang aku banggakan. Hartaku kah, kekayaanku kah, nama besarku kah, kemampuanku kah, pendidikanku kah, semuanya tidak akan ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jika engkau hari ini menangisi dirimu, kau akan bertemu dengan kasih karunia. Tangisilah dirimu, karena Yesus mati untukmu dan untukmu. Bapa di dalam kerajaan surga, kalau hari ini Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau menggenapi dengan sempurna Tuhan. Karya salibmu adalah penggenapan sempurna dari semua nubuatan. Teriakan Tetelestai adalah teriakan kemenangan. Dan di dalam kesempurnaan kemenangan inilah Engkau memberikan pengharapan kepada kami satu persatu. Izinkan kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, menyambut ajakan Roh Kudus, menerima kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa.